Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Mona Aprilia Sinaga, mahasiswi Sekolah Tinggi Bible Pro HKBP Lagu Boti, semester 7, melaksanakan praktek lapangan 3 Zending melalui bermisi melalui media sosial. Pada kesempatan kali ini, saya kembali memberikan renungan kepada kita untuk menjadi penguatan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Saya bacakan untuk kita, demikian bunyi firman Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia, manusia memiliki pikiran dan perasaan untuk menjalankan kehidupannya di dalam dunia ini. Tentunya manusia dibekali Tuhan pikiran untuk menyelesaikan setiap persoalan di dalam kehidupannya. Pikiran terkadang dapat mengarahkan manusia ke hal-hal yang positif dan negatif. Begitu banyak rencana-rencana yang kita pikirkan untuk mensukseskan pribadi kita, tanpa memikirkan hal-hal itu akan merugikan orang lain atau tidak. Seseorang yang bisa berpikir secara positif mampu mengarahkan kehidupannya, seperti seorang mahasiswi yang ingin meraih kesuksesan ketika mampu menyelesaikan studi ini. Akan tetapi, di sisi lain, pikiran yang digunakan manusia ke hal-hal yang negatif mampu menjerumuskan dirinya sendiri, bahkan merugikan orang lain, terkait dengan bagaimana manusia bersikap untuk tidak terlalu merendahkan orang lain, iri hati, dengki, dan perilaku sikap pribadi namanya di dalam kehidupannya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita dipertanyakan, apa saja sebenarnya dalam kehidupan kita yang harus kita kendalikan dan harus dikendalikan oleh Kristus? Kita renungkan terlebih dahulu tentang pikiran kita. Pikiran kita merupakan aset terpenting dalam diri seseorang. Dengan pikiran, seseorang akan memikirkan, mengucapkan, dan melakukan hal-hal yang positif ataupun hal-hal yang negatif. Peperangan untuk melawan segala tipu daya dari iblis yang menyerang pikiran kita dengan siasatnya yang sangat licik. Sebab iblis mengetahui bahwa seseorang sulit untuk mengontrol dan mengekang pikirannya sendiri untuk menjalankan apa yang ada di hadapannya. Jadi, bagaimana kita dapat melawan tipu muslihat iblis dan menjadi pemenang di dalam kehidupan kita? Jawabannya adalah dengan mengizinkan Roh Kudus untuk memperbaharui pikiran kita. Bagaimana Roh Kudus memperbaharui pikiran kita? Yaitu dengan cara kita menyediakan waktu secara intensif untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang positif. Sebab firman Tuhan adalah pedang roh bagi kita. Dengan pedang roh ini, kita dapat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan pedang roh ini kita dapat melawan iblis, dan pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan akan berdampak pada tindakan kita. Di tengah wabah pandemi COVID-19 saat ini, kita harus mampu memahami firman Tuhan, memahami Kristus dengan beriman, bertindak sebagai buah dari kasih Kristus kepada umatnya. Dengan cara mengendalikan diri kita, pikiran kita, lalu menyerahkannya kepada Tuhan supaya Tuhan yang mengontrol kita untuk menghadapi setiap situasi di masa pandemi COVID-19 saat ini, supaya kita mampu melakukan hal-hal yang bersifat positif di dalam diri kita dan juga teman-teman kita sekalian. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita dan pikiran kita dikendalikan oleh Kristus Yesus.
Semoga renungan ini menjadi renungan yang mampu menguatkan kita dalam situasi saat ini. Amin. Shalom.